Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya kita akan mengingat terlebih dahulu pembelajaran yang lalu. Kita sudah belajar tentang ceramah, yaitu salah satu keterampilan yang berada dalam pelajaran bahasa Indonesia, bisa diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya apabila kita disuruh untuk berceramah di depan umum, kita sudah siap, begitu ya. Itu adalah manfaat dari ceramah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar cerpen. Sebelum kita memahami apa itu cerpen, kita lihat tujuan pembelajaran kita berkaitan dengan KD cerpen. Yang pertama, memahami pengertian cerpen. Yang kedua, memahami ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, memahami struktur yang terdapat dalam karya sastra cerpen. Kemudian yang keempat, memahami unsur-unsur pembangun cerpen. Itu adalah tujuan pembelajaran KD cerpen kali ini. Setelah kita memahami tujuan pembelajaran KD cerpen, kita akan pahami apa yang dimaksud dengan karya sastra cerpen atau kita singkat dengan cerita pendek. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa, secara fisik lebih pendek daripada novel dan roman. Itu yang disebut dengan cerpen. Adapun ciri-ciri cerpen, yang pertama, panjang cerita kurang lebih 3 sampai dengan 10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Lebih dari 10.000 kata kita namakan bukan cerpen, melainkan novel. Yang kedua, habis dibaca dalam sekali duduk. Di sini maksudnya cerpen pada saat kita membacanya selesai saat itu juga. Dan yang keempat, hanya ada satu insiden yang menguasai jalan cerita karena ceritanya pendek. Kemudian yang kelima, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku utamanya karena di sini ceritanya juga pendek. Yang keenam, hanya terdapat satu alur. Kemudian yang ketujuh, perwatakan dan penokohan dilukiskan secara singkat karena bentuknya cerita pendek. Itu adalah ciri-ciri. Setelah kita memahami ciri-ciri cerpen, kita akan belajar struktur cerpen sekarang. Yang pertama, apa sih struktur cerpen? Yang pertama adalah adanya abstrak, yaitu gambaran awal sebuah cerita pendek. Kemudian yang kedua, yaitu orientasi antara hubungan dengan waktu, suasana, dan tempat dalam cerita cerpen tersebut. Kemudian yang ketiga adanya komplikasi, yaitu urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat terlihat dalam karakter dan tokoh dalam cerpen tersebut. Yang keempat adanya evaluasi. Evaluasi yaitu konflik yang terjadi dan menuju klimaks atau puncak cerita, kemudian menuju tahap akhir penyelesaian masalah, itu dinamakan evaluasi. Selanjutnya yang kelima yaitu adanya resolusi. Resolusi yaitu solusi masalah sudah mendapatkan penyelesaian di tahap akhir cerita. Ini sudah mulai memasuki tahap akhir penceritaan. Nah, yang terakhir yaitu adanya kode.
Koda adalah nilai dan amanat dalam sebuah cerita, di mana cerpen itu memiliki nilai dan amanat yang bisa kita teladani bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah struktur cerpen. Setelah kita belajar struktur cerpen, kita mengetahui dalam sebuah cerpen atau sebuah karya sastra itu ada unsur yang membangun, yaitu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Itu adalah unsur pembangun yang terdapat dalam karya sastra cerpen. Ya, unsur-unsur pembangun dalam karya sastra cerpen yaitu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun atau membentuk cerpen dari dalam karya sastra itu sendiri, yaitu meliputi ada tema, alur, setting atau latar, kemudian perwatakan dan penokohan, sudut pandang atau kita namakan point of view, kemudian ada amanat, dan yang terakhir ada gaya bahasa. Itu adalah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Nah, apa yang dimaksud dengan tema dalam unsur intrinsik karya sastra cerpen? Yaitu sesuatu yang menjadi dasar cerita atau menjiwai sebuah cerita pendek, atau sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam cerita, atau di sini kita fokuskan yaitu cerita pendek, itu dinamakan tema. Selanjutnya, setelah tema, dalam unsur intrinsik juga terdapat alur, yaitu jalan cerita yang dibuat oleh pengarang dalam menjalin kejadian secara beruntun dengan memperhatikan sebab dan akibat sehingga merupakan satu cerita yang bulat atau menjadi sebuah cerita yang bulat. Di sini adalah karya sastra atau cerita dalam cerpen. Adapun macam-macam alur dalam cerita pendek, yang pertama ada alur maju, yaitu jalan cerita bertahap menuju ke masa berikutnya atau masa depan atau masa yang akan datang. Itu dinamakan alur maju. Kemudian yang kedua yaitu adanya alur mundur, yaitu jalan cerita kembali ke masa lalu. Itu dinamakan alur mundur. Kita menceritakan, misalkan kita sekarang sudah SMA, dalam alur mundur kita menceritakan masa di mana kita bersekolah di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama. Itu dinamakan alur mundur. Kemudian alur campuran, yaitu jalan cerita yang sedang bertahap ke depan, kembali ke masa lalu, kemudian kembali ke masa sekarang atau masa depan. Itu dinamakan campuran. Itu adalah macam-macam alur dalam cerita pendek. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Itu adalah alur yang terdapat dalam karya sastra cerpen. Adapun setting yang terdapat dalam karya sastra cerpen atau penggambaran latar tempat, suasana, waktu, dan sosial dalam terjadinya sebuah cerita pendek itu dinamakan setting.
Macam-macam latar di sini, yaitu yang pertama, tadi ada tempat, yaitu penggambaran tempat di mana terjadinya cerita tersebut. Bisa di kota, bisa di pedesaan, bisa di laut, atau di tepi laut ya. Kemudian atau di pantai. Kemudian yang kedua yaitu adanya suasana, penggambaran suasana pada cerita. Di sini bisa tokohnya sedih, senang, gembira. Kemudian penggambaran waktu. Waktu di sini bisa cerita itu terjadi pada pagi hari, sore hari, senja, malam, fajar, gitu ya. Kemudian adanya sosial. Menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial di masyarakat di suatu tempat, itu namanya latar sosial. Setelah kita belajar latar, di sini dalam cerpen juga adanya perwatakan dalam tokoh. Di sini yaitu penggambaran watak yang ada dalam diri tokoh ada 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Apa yang dimaksud dengan antagonis? Antagonis di sini adalah tokoh yang jahat, kemudian protagonis adalah tokoh yang baik. Nah, tritagonis di sini adalah tokoh penengah antara antagonis dan protagonis. Itu namanya perwatakan dalam penokohan. Adapun sudut pandang atau kita namakan point of view, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita yang sangat erat hubungannya dengan tema cerita, itu dinamakan sudut pandang. Di sini bisa sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, itu dinamakan sudut pandang. Itu adalah salah satu contohnya. Dalam sebuah cerpen atau karya sastra terdapat gaya bahasa. Disinilah katanya ada perumpamaan mengatakan bagai sayur tanpa garam kalau tidak ada gaya bahasa dalam sebuah karya sastra. Nah, dalam cerpen, gaya bahasa atau kita namakan majas yang dipergunakan dalam cerita sehingga menarik untuk dibaca bisa menggunakan gaya bahasa personifikasi atau perumpamaan sehingga pembaca itu menikmati gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam karya sastra cerpen atau membangun atau membentuk cerpen dari luar cerpen itu sendiri meliputi ada agama, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan biografi pengarang. Demikian yang bisa Ibu sampaikan dalam karya cerpen kali ini. Kita sudah belajar struktur cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur-unsur pembangun cerpen, baik itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan terapkan ke dalam cerpen yang berjudul Sahabatku Seperti Nafasku karya Umbu Agus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.